Sekian paparan kata dari speaker kami, Ketua PCB Situbondo, yang salah satunya tadi dikutip bahwa mimpi untuk keluar, untuk kuliah di luar, untuk meraih ilmu setinggi-tingginya, bahkan di luar negara kita, ini masih hal yang sangat mungkin sekali. Karena itulah kita di sini memerlukan beberapa motivasi yang akan langsung dibawakan oleh narasumber kita di sini. Oke, langsung saja ke narasumber pertama dari diskusi ini, kepada rekan Yuda, Mas Yuda. Langsung saja saya persilahkan untuk waktunya sekitar 20 menit ya. Oke, 30 menit. 30 menit lebih juga tidak masalah, lebih baik juga untuk kami. Oke, langsung saja untuk narasumber pertama saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PC Ibnu Situbondo dan seluruh segenap pengurus PC Ibnu Situbondo. Dan mukadimahnya ikut depan aja ya Mas ya. Langsung ke pertanyaan jenengan mohon. Mohon maaf jika tadi saya kelupaan ini mau bawa bendera saya pasang di sini sebenarnya, tapi ketinggalan. Semoga dengan webinar malam hari ini nanti dapat memotivasi rekan-rekan kita yang ada di Indonesia. Mas Hamdan ya, Mas Hamdan. Untuk pertanyaannya bisa mungkin sekarang. Mohon maaf, bisa diulang Mas? Untuk pertanyaan saking jenengan, Mas. Pertanyaan atau dari saya ya, langsung aja Kang Yuda. Oh langsung. Ya, jadi dulu saya untuk kesini itu ikut program pemerintah G2G Korea Selatan. Saya sama Mas Doni itu ikut program G2G Korea Selatan. Dan di sini kontrak kerjanya 4 tahun 10 bulan. Alhamdulillah di sini saya sudah 2 tahun. Di sini aktif PCINU Korea Selatan itu sangat aktif. Di sini banom-banom juga sudah banyak. Dulu belum ada IPNU IPPNU. Sejak kedatangan kami generasi pertama untuk IPNU IPPNU di Korea Selatan. Kami koordinasi ke PCINU Korea Selatan, ke Ketua Tanfidiyah, untuk pendirian IPNU, PCI IPNU IPPNU Korea Selatan. Dulu banom-banom di sini masih ada Banser, Ansor, Fatayat, sama Pagar Nusa. Jadi IPNU IPPNU dideklarasikan tahun 2019 kemarin, Mas Yan. Bulan Maret 2019. Di sini kita bisa kerja sambil kuliah di Universitas Terbuka Korea Selatan. Alhamdulillah juga IPNU IPPNU di sini anggotanya semakin banyak, sekitar 58 anggota. Tapi yang aktif juga separuhnya, sama kayak Dino juga gitu. Untuk kegiatannya sendiri, selama pandemi juga serba online, belum bisa maksimal seperti tahun kemarin. Kita juga berencana mendatangkan pimpinan pusat untuk meresmikan sekretariat kami tepatnya di Daegu, di Korea bagian tengah. Cuma terhalang pandemi, jadi kita belum bisa. Hubungan antara IPNU IPPNU Korea dengan pimpinan pusat juga alhamdulillah baik.
Dan bagi rekan-rekan kita yang mau bekerja sambil kuliah di sini, itu bisa mengikuti program G2G Korea Selatan dengan kontrak 4 tahun 10 bulan di sini. Nanti saingannya seluruh Indonesia ikut program itu. Dan mungkin nanti kalau sudah sampai di Korea, silakan gabung di PJI Pnoi PPNU Korea Selatan. Mungkin ada yang ditanyakan Mas rekan-rekan semua dari seluruh penjuru Nusantara. Monggo silakan tanyakan nanti. Oke, penjelasan yang cukup bagus sekali dari narasumber pertama kami tentang bagaimana mampu memberikan jalan-jalan untuk kami, bahwa ini semua sangat menunjukkan sekali bahwa kuliah di luar negeri ini sangat nyata sekali, dan jalan ini tidak sesulit apa yang dibayangkan oleh orang lain. Selama ada kemauan, maka di situ ada jalan. Nah, kemudian kita berlanjut pada narasumber kedua, Mas Doni. Oke. Kita berlanjut pada rekan Doni sebagai narasumber kedua. Langsung saja kami persilahkan. Terima kasih Kang Hamdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Nurdin. Di sini saya nemenin Kasih Radwan sih. Alhamdulillah Muhammad. Di sini saya cuma nemenin Kasih Radwan. Gimana? Dia masih belum terdengar dengan baik. Oh, suaranya nggak jelas ini? Udah jelas belum suaranya? Oh iya, sudah cukup jelas. Saya ulang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Nurdin. Di sini saya cuma nemenin Mas Yuda doang sebenarnya. Sebenarnya yang masih kita ngaji ilmu dari Mas Yuda. Jadi sama sih sama Mas Yuda, pertamanya dari Indonesia, lulus SMA, saya itu lulus SMK, ikut program G2G Korea, ya bersaing juga. Nah, terus di sini sambil purpose pertama ke sini kan tujuan utamanya bekerja nih. Nah, kalau sampai di sini setiap weekday-nya kerja di perusahaan, ya weekend-nya sempatin kuliah gitu di Universitas Terbuka Korea gitu. Mungkin saya meminta izin kepada moderatornya, boleh saya demo tentang UT Korea ini? Siapa tahu nanti ada rekan-rekan kita yang tertarik itu ke Korea, bisa di UT juga gitu. Ini ada sedikit cuplikan demo videonya maksudnya. Bisa diulang Mas? Mohon maaf, tadi minta izin untuk apa? Ada demo video dari UT Korea gitu loh. Jadi gini nih, kuliah di Korea itu gitu, kuliah di Universitas Terbuka Korea itu. Oh iya Mas, kami terima dengan sangat baik sekali. Monggo, nggak apa-apa. Mungkin buat yang kerja sambil kuliahnya bisa ada materi dari saya, yang kuliah tulennya atau yang tujuan kuliah sendiri dari Korea ke dari Indonesia ke Korea sini nanti dijelasin, atau ada materi dari Kang Alvan dari narasumber ketiga mungkin. Saya share screen. Oh, saya nggak bisa share screen ini kayaknya. Disable sih di sininya. Bisa diiniin nggak Kang Hamdan, Julian, supaya bisa share screen. Bisa udah ya? Coba bisa di-share dah, Mas. Udah ya. Mulai ya.
kelihatan. Barusan ada komen ada yang nggak bisa buka video pakai HP katanya. Oh gitu. Udah ada videonya ini. Udah muncul. Nggak ada suaranya ya, Kang Haji? Nggak ada suaranya? Iya, di videonya kayak nggak ada suaranya. Kurang kenceng mungkin. Ada suaranya nggak, Mas Yuda? Untuk videonya masih belum ada suaranya. Suaranya kurang kenceng untuk videonya. Oh, kurang kencang. Komunitas intelektual dan wadah pengembangan diri kerja migran belajar Indonesia ya, sebagai wujud kontribusi pembinaan sumber daya manusia lainnya di tanah rantau. Di Korea hadir dengan beberapa dan S1 Inggris. Pernikahan di UT Korea dilaksanakan metode tinggal tatap muka. Suaranya jelas ya? Pada metode Jelas nggak? Ya, sudah bisa melihat dengan jelas. pembelajaran Korea mempunyai 3 cabang. Wilayah 1 Hanyang. Wilayah 2 Yongnam. Wilayah 3 Chonam National University. Kemudian metode yang kedua adalah tatap online. Metode ini diterapkan apabila jumlah mahasiswa dalam satu kelas kurang dari 5 orang. Di metode TTO, pelajaran dilaksanakan secara online melalui aplikasi Skype. Mahasiswa tidak perlu datang ke lokasi perkuliahan dan cukup berada di tempat tinggal masing-masing. Lalu, apa proses TTS di UT Korea? Proses TTS di Korea dilaksanakan pada hari Minggu dan dimulai dari jam 10 pagi sampai semua bisa datang ke kampus dan armada bus yang telah disediakan oleh pihak kampus. Saat TTS, siswa diajar oleh para guru yang sedang menjalankan di Korea akan diajarkan dalam siswa juga dapat berdiskusi dan saling bertukar pikiran yang diajarkan. TTO sendiri tidak jauh beda dengan proses TTM. TTO dilaksanakan secara online melalui aplikasi. Inilah video singkat tentang pengenalan perkuliahan di UT Korea. Salam UT Korea. Berkarya 3.
Ada penyampaian lagi Mas terkaitnya tadi penjelasan atau? Nah, jadi gitu tuh kan soal kuliah, belajar sambil kuliah, bekerja sambil kuliah, kuliahnya di UT Korea yang bisa kita ikuti setiap weekend atau minggu. Pertama, itu kan UT Korea itu jadi universitas di Indonesia, bukan cabang di Korea gitu loh. Jadi bukan Universitas Korea maksudnya itu, di Indonesia tapi bukan cabang di Korea. Jadi kita bisa belajar di situ. Kalau untuk di Korea sendiri, yang paling sering itu paling kelas karyawan juga sih gitu. Jadi teman-teman kalau mau ke Korea terus tujuan utamanya itu bekerja, terus mau sambil kuliah juga. Kalau kebetulan saya kuliah di UT Korea itu ngambil jurusan manajemen. Ini suaranya jelas nggak? Suaranya kedengeran nggak? Oh iya, kedengeran Mas. Bisa dilanjut. Kebetulan saya di sini tuh ngambil jurusan manajemen ya biar bisa mengatur finansial juga sih sambil bekerja sambil kuliah cari ilmu gitu doang. Ini tuh mungkin teman-teman dari rekan atau rekanita bisa mengikuti tesnya itu yaitu Employment Permit System. Jadi kita itu ujian dulu. Ini program pemerintah sih antara pemerintah Korea sama pemerintah Indonesia tuh. Kita bisa ujian. Nanti sih ada pengumumannya tiap ujiannya setahun sekali ada biasanya. Ujian buat ke Korea itu. Terus bekerja di Korea. Sambil kuliah, sambil IPNU juga di sini nanti. Sambil menghidup-hidupkan Nahdlatul Ulama di Korea. Segitu aja sih mungkin dari penjabaran dari saya tentang perkuliahan di sini. Nanti mungkin ada pertanyaan terkait IPNU di sini atau NU di sini atau eksistensi Islam di Korea ini bisa nanti kalau ada pertanyaan gitu. Saya serahkan ke moderator. Untuk sesi pertanyaan, mungkin akan kami keep dulu, akan kami simpan. Akan kami fokuskan untuk setelah semua narasumber menjelaskan, jadi bisa disimpan untuk pertanyaannya mulai sekarang. Nah, yang sudah dijelaskan oleh narasumber kedua kami tadi, beliau telah memberikan bagaimana kuliah di Korea ataupun di negara lain ini adalah hal yang nyata seperti itu. Ini adalah hal yang tidak benar-benar mustahil untuk dilaksanakan. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahkan untuk fasilitasnya pun juga sudah ada. Seperti yang telah disampaikan oleh narasumber kedua tadi, bagaimana menunjukkan sudah ada universitas yang memadai sekali untuk kita mampu berkuliah di luar tanpa harus kehilangan ciri khas kita, terutama sebagai pelajar NU. Bahkan kita juga mampu difasilitasi dengan baik, mampu bekerja, meningkatkan skill kita di bidang lain, sambil sembari menuntut ilmu dan juga tanpa kehilangan ciri khas kita sebagai pelajar NU tentunya. Oke, untuk lebih lengkapnya lagi, kita langsung lanjut pada narasumber ketiga kita, yaitu Mas Alfan, rekan Alfan dari PCI Korea Selatan juga. Mungkin untuk narasumber ketiga bisa langsung saya persilahkan. Kang Alfan, silakan Kang Alfan. Bentar. Iya. Oh ya, untuk sekedar informasi aja ini buat rekan-rekan, ini Kang Alfan juga di sini itu sebagai Kang Alfan di sini itu sebagai sekretaris PCINU-nya loh. Jadi menarik banget nih ngaji sama Kang Alfan kita. Mas Alfan, monggo bisa kami persilahkan. Bisa diaktifkan kameranya, Mas Alfan? Nah, udah nih dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam.
Ini sudah bisa dilihat ya? Sudah Kak Slide-nya. Novan? Sudah. Oh iya, langsung saja. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Alvan. Di sini saya diminta Mas Yuda dan Mas Doni untuk membantu kawan-kawan semuanya menyampaikan mengenai sedikit informasi tentang apa dan bagaimana kuliah di Korea. Kebetulan saya juga membantu sebagai pembantu di PCI Korea Selatan, berbeda dengan Mas Yuda dan Mas Doni yang aktif di IPNO. Saya di sini membantu saja. Siap, Mas Sekjen. Langsung saja yang akan disampaikan di sini adalah terkait meraih Milea. Milea itu Mimpi Korea. Mimpi kuliah di Korea. Mimpi kuliah di Korea. Yeah. Langsung saja. Sebelumnya saya akan menceritakan background-nya dulu, kuliah di Korea. Kenapa harus kuliah di Korea? Mungkin teman-teman pertanyaannya seperti itu. Khususnya bagi teman-teman yang sekarang masih menduduki atau sekarang masih dalam posisi SMA, masih bersekolah di SMA atau di SMK. Kenapa harus ke Korea? Mungkin pertanyaan seperti itu. Jawabannya sederhana. Setiap negara maju pasti didukung oleh sistem pendidikan yang maju juga. Dan oleh karena itu akan sangat berguna bagi kita, akan sangat baik bagi kita. Apabila kita bisa merasakan bagaimana pendidikan di negara maju itu, dan pastinya dengan kualitas yang maju pula, yang lebih baik daripada, mohon maaf, negara-negara berkembang seperti negara Indonesia, negara kita tercinta. Sebelumnya, kalau ada instruksi atau pertanyaan bisa langsung saja di stop, terus nanti tanya langsung lewat mikrofon, nggak apa-apa. Terus kalau misalnya ada suara kurang jelas atau terlalu cepat menjelaskan, langsung saja di instruksi, nggak masalah. Terus, nah ini background mengapa harus kuliah di Korea. Ada banyak alasan kenapa kita kenapa kita ingin, atau mungkin suatu alasan yang menarik buat kita kuliah di Korea. Yang pertama adalah sarana dan prasarana. Jelas, karena Korea adalah negara maju dan pasti dengan pendidikan yang maju, memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Di Korea ada lebih dari 100-an kampus, dan itu semuanya kalau menurut ranking internasional itu mungkin lebih dari 1000-an, di atas 1000 ranking terbaik dunia. Mungkin kalah dari ITB, kalah dari UI, kalah dari UGM mungkin untuk 10 kampus, bukan 10 kampus terbesar di Korea. Tapi untuk sarana dan prasarananya semuanya tetap sesuai dengan standar internasional. Karena di Korea sendiri pemerintahnya sangat fair, sangat mendukung sistem pendidikan di Korea, sehingga tidak akan mengurangi dengan sarana dan prasarana yang akan diberikan. Untuk sarana, saya kira nggak ada satupun, kalau misalnya teman-teman pernah berkunjung ke UGM atau ke UI atau ke ITB, nggak akan berkurang dari sana, baik itu 100 besar kampus yang ada di Korea, baik itu dari kelas pembelajaran, terus laboratorium, dan semuanya didukung dengan peralatan-peralatan canggih.
Bentar. Main minggat terus. Terus apa sampai anak band pada udah foto. Wah, itu kan. Mohon maaf sebelumnya ada gangguan teknis sedikit. Ya, teman-teman. Terus untuk alasan kedua adalah pengajar yang sangat kompeten di Korea ini. Di mana kompetensi dari pengajar ini ditunjang oleh sistem ini apa? Sistem kompetisi dari pengajar yang ada di Korea. Di mana bagi pengajar-pengajar yang tidak produktif, yang tidak ngajarnya kurang enak, akan dipindah tugaskan untuk mengajar ke kampus yang jauh lebih jadi semakin tinggi kampus, maka pengajarnya akan semakin tinggi ranking kampus, maka pengajarnya akan semakin berkompeten juga. Karena tentunya dengan iming-iming gaji sih kalau di Korea itu. Bagi pengajar yang kurang mumpuni akan dipindah tugaskan ke kampus-kampus yang kurang rankingnya lebih rendah gitu. Terus kemudian budaya belajar di Korea, pelajar-pelajar Korea ini memiliki kejujuran dan semangat belajar yang sangat tinggi. Tidak ada yang namanya nyontek di Korea, itu nggak ada sama sekali. Karena sekalinya ketahuan nyontek, maka mata kuliah atau mata pelajaran dalam satu semester itu akan langsung dinolkan. Terus kemudian untuk alasan ketiga bagi kita orang-orang asing yang belajar di Korea, alasannya adalah belajar di Korea atau biaya hidup di Korea itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan belajar dan hidup di negara-negara maju lainnya seperti di Amerika, di Eropa, dan lain-lain. Terus ini adalah alasannya yang selain dari alasan teknis pendidikan, selain dari alasan kampus, selain dari alasan kualitas pendidikan, ada alasan lain yang mungkin nggak kalah menarik juga. Yang pertama adalah sarana dan ini yang pertama adalah iklim di Korea. Iklim di Korea ini lumayan menarik karena Korea memiliki 4 iklim yang mana satu semester di Korea itu cuma ditempuh 4 bulan. Jadi setiap pergantian semester itu libur 2 bulan, musim panas dan musim dingin. Musim panas mungkin seperti saat ini, dari bulan Juli sampai Agustus ini, kita bisa liburan ke Indonesia. Tapi karena sekarang ini ada serangan teman kita corona, jadi mungkin tidak memungkinkan bagi kita untuk kembali ke Indonesia. Jadi bagi pelajar yang ada di Korea mungkin stay di Korea. Tapi untuk musim dingin ada banyak sekali permainan. Misalnya main salju, terus main ice skating dan banyak lainnya. Mungkin nggak akan pernah kita temui di Indonesia. Dan itu nggak akan pernah bosan tiap tahunnya. Terus alasan yang kedua, budaya Korea. Jika kita hanya melihat budaya Korea dari drama Korea atau dari youtuber yang ada di Korea atau dari gambar-gambar internet. Tapi kita kalau bisa langsung ke Korea, kita bisa belajar langsung apa dan bagaimana budaya Korea, termasuk bahasanya, pakaiannya lucu-lucu, terus dan macam-macam. Terus bagi ketiga bagi para pecinta
untuk karir sendiri, kita kuliah setiap pelajar yang kuliah pasti memikirkan karir atau apa yang akan dilakukan setelah kuliah. Nah, untuk di Korea sendiri, pemerintah Korea sangat mensupport karir bagi alumni-alumni Korea. Jadi seperti saya sendiri dari teknik atau dari jurusan sains, itu pemerintah Korea akan menyediakan visa tambahan setelah nanti lulus, khusus 6 bulan itu khusus untuk mencari kerja di Korea. Nah, seperti itu. Dan khususnya bagi pelajar yang sudah tinggal 3 tahun di sini akan bisa memperpanjang lagi dari 6 bulan itu diperpanjang lagi 6 bulan lagi gitu sampai dapat kerja. Dan pemerintah Korea juga aktif menyediakan karir expo atau pameran-pameran dari perusahaan-perusahaan yang ingin merekrut atau menerima para calon pegawai-pegawainya. Bahkan setiap semester itu pemerintah Korea aktif seperti itu. Dan yang terakhir adalah beasiswa. Banyak sekali beasiswa yang terakhir adalah beasiswa. Banyak sekali beasiswa yang bisa didapatkan bagi para pelajar asing yang belajar di Korea. Dan ini yang akan kita bahas berikutnya. Beasiswa sendiri, untuk link beasiswanya secara umum bisa diakses di ini, alamat website yang paling atas ini, www.studyinkorea.go.kr. Mohon maaf, Mas Moderator, ini waktunya masih berapa menit lagi? Iya, Mas. Bisa diulang tadi? Waktunya masih berapa menit Untuk lagi? bagian terakhirnya masih tersisa 10 menit, mau lebih juga nggak apa-apa. Oh ya, siap, insya Allah. 10 menit cukup. Beasiswa di sini ada beasiswa S2 dan S3. Beasiswa S2 dan S3 emang paling banyak beasiswa karena kita tahu semakin tinggi jenjang pendidikan maka akan semakin mudah kita mencari beasiswa. Untuk teman-teman yang masih sekarang ini masih kebanyakan di SMA atau di SMK, mungkin akan saya baca sekilas saja untuk beasiswa S2 dan S3 ini, dan kita akan bahas lebih dalam untuk beasiswa S1. Untuk beasiswa S2 dan S3 ini ada LPDP dari Indonesia, di mana beasiswa ini sangat besar, lumayan besar, besaran beasiswa yang didapatkan, yang dikelola dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan ini setiap tahun ada, setiap bulan September nanti mulai pembukaan, ya, dan seleksi sampai biasanya 1 tahun setelahnya baru pemberangkatan. Terus untuk KGSP atau Korean Government Scholarship Program, atau sekarang diubah namanya menjadi GKS atau Global Korean Scholarship. Ini merupakan beasiswa untuk S1, S2, dan S3 yang diberikan oleh pemerintah Korea. Besaran beasiswanya relatif sama seperti LPDP. Kalau untuk biaya hidup mungkin 1 juta won, atau 1 juta won itu kalau dirupiahkan sekitar 12 juta rupiah. Terus kemudian beasiswa research ini beasiswa yang diberikan bagi para pelajar S2 dan S3 untuk melakukan penelitian di Korea. Jadi tidak hanya kuliah saja di dalam kelas, tapi kita juga melakukan penelitian di dalam lab, kemudian ikut, kalau di Indonesia mungkin ada namanya LIPI, atau LIPI, Lembaga Penelitian Indonesia, atau ada yang lagi yang namanya BATAN, Badan Tenaga Nuklir, atau Badan Antariksa Indonesia juga ada. Nah, di situ kan tempatnya penelitian-penelitian. Di LIPI ada penelitian semuanya umum, terus di BATAN itu khusus tentang nuklir, terus di Badan Antariksa khusus meneliti tentang cuaca dan ilmu antariksa. Nah, bagi beasiswa riset di Korea ini,
kerjasama juga dengan LIPI-nya Korea gitu. Terus yang terakhir adalah beasiswa profesor. Ini beasiswa yang paling banyak ada di Korea. Beasiswa profesor ini mirip dengan beasiswa research, tapi kalau beasiswa profesor ini di bawah tanggung jawab langsung oleh seorang profesor yang tetap dari mulai awal kita masuk sampai lulus. Dengan satu profesor, di situ kita kuliah sekaligus meneliti juga, tapi menelitinya itu di bawah bimbingan profesor seperti itu. Nah, untuk beasiswa S1 ini di Indonesia di Korea ini hanya ada beasiswa KGSP atau beasiswa Global Korea Scholarship. Ini untuk yang full beasiswa. Sebenarnya masih banyak lagi beasiswa yang nggak full. Misalnya 30% biaya kuliah ditanggung, atau 20% atau 50% seperti itu. Tergantung kebijakan kampus masing-masing. Banyak sekali. Mungkin nanti bisa dicek lebih lanjut di www.studyinkorea.go.kr. Di situ banyak sekali beasiswa. Tapi untuk yang KGSP atau GKS ini beasiswa yang full, yang menanggung biaya hidup, menanggung biaya asuransi kesehatan, biaya makan, biaya tempat tinggal, dan lain-lain. Nah, ini yang sangat menarik nih. Beasiswa KGSP atau Korean Government Scholarship Program adalah pemberian dari pihak pemerintah Korea Selatan, lebih spesifiknya dari pemerintah pendidikan Korea atau Kemendikbudnya Korea. Beasiswa ini dibuka setahun sekali pada bulan September bulan depan. Ini untuk semua program S1, S2, dan S3. Ini ada 2 jalur pendaftaran, jalur kedutaan dan jalur universitas. Jalur kedutaan ini kita mendaftar di kedutaan besar Korea Selatan yang ada di Jakarta. Kalau sekarang mungkin tidak menerima pendaftaran langsung, kalau nggak salah itu. Maksudnya semuanya diakses lewat online. Mungkin bisa langsung dicek di websitenya overseas.mova.go.kr. Untuk materinya ini nggak usah dicatat banyak-banyak, nanti akan saya berikan ini PPT-nya, termasuk buku-buku, sedikit artikel tentang bagaimana dan apa itu kuliah di Korea. Terus kemudian untuk jalur universitas ini maksudnya adalah sama sebenarnya dengan jalur kedutaan. Kalau jalur kedutaan ini kita mendaftar di kedutaan Korea yang ada di Korea, di situ mulai dari ngisi formulir, terus kemudian tes, semuanya di situ melalui jalur kedutaan. Di jalur kedutaan ini kita bisa memilih tiga kampus yang akan kita tuju. Kalau misalnya salah satunya lolos, ya kita bisa masuk situ. Tapi tiga ini kalau satu lolos, misalnya kita satu lolos, terus kemudian kita kuliah di situ, kita nggak bisa ganti lagi ke kampus yang lain. Nah, untuk jalur universitas ini kita langsung mendaftar di universitas yang kita tuju. Kalau sebelumnya lewat kedutaan kita bisa memilih 3 universitas, kalau jalur universitas ini cuma satu, dan kalaupun itu nggak lolos, ya udah gagal, berarti kita bisa nyoba lagi tahun depan. Terus untuk tes persyaratannya sendiri, ini ada ijazah atau surat SKL itu surat lulus sementara lah, kalau nggak salah. Mohon maaf, saya lupa. Yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan di stempel atau diakta notariskan. Terjemahan bahasa Inggris ini ada di setiap kota, ada biasanya ada penerjemah tersumpah. Dia bisa menerjemah setiap semua file atau dokumen-dokumen, kemudian diakta notariskan itu mengakui kebenaran daripada terjemahan ijazah kita. Kemudian biasanya kalau mendaftar di kedutaan itu perlu juga setelah dari notaris, setelah diterjemahkan kemudian dari notaris, kita perlu juga dilegalisir di Kementerian Hukum dan HAM, kemudian di Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Terus untuk persyaratan umur, untuk S1 tidak lebih dari 25 tahun. Kalau pendaftaran
kalau pendaftaran tahun ini yang akan dimulai September itu bagi calon pendaftar itu tidak kurang dari kelahiran 1 Maret 1995. Jadi yang bagi kelahiran yang 29 April 1995, mohon maaf sudah tidak bisa lagi gitu. Kemudian mengisi formulir, semuanya ada di website ini, di website kedutaan yang saya cantumkan ini, yang biru ini. Kemudian tes, untuk tesnya sendiri kita di sini GKS ini masih memakai bahasa Inggris untuk tes awalnya. Tapi sebelum masuk perkuliahan itu diwajibkan memiliki sertifikat bahasa dengan topik 3 minimal. Maka setelah lulus dan dinyatakan diterima beasiswa KGSP atau GKS ini, akan diberikan beasiswa 1 tahun belajar bahasa Korea. Jadi sebelum belajar S1, S2, S3, akan diberikan beasiswa belajar bahasa Korea 1 tahun gratis di kampus yang akan dituju masing-masing. Karena setiap kampus yang akan dituju untuk beasiswa KGSP ini pasti memiliki program belajar bahasa Korea. Dan setelah 1 tahun nanti dites lagi untuk mendapatkan topik 3. Kalau lulus ya kita lanjut ke S1 atau S2, S3. Kalau nggak lulus ya mohon maaf gitu. Tapi insya Allah pasti lulus karena belajarnya sangat intensif. Terus ini kebetulan hari ini, mulai dari sekarang sampai 10 Agustus nanti, 2 minggu lagi, itu ada Korean Education Fair, yaitu pameran atau pameran pendidikan Korea dari seluruh kampus yang ada di Korea secara online. Kita bisa mendaftar di situ, kita bisa tanya-tanya, kita bisa mengetahui informasi apa aja tentang kampus-kampus yang ada di Korea, termasuk beasiswanya dengan website yang ada di bawah ini. Terus ini untuk mendapatkan file yang saya share ini, yang saya bacakan ini, termasuk di situ ada sedikit artikel tentang bagaimana kehidupan belajar di Korea, termasuk dan juga pengumuman tentang GKS yang akan dibuka bulan September ini. Bisa langsung diakses di bit.do/ibnu. Silakan bagi yang pegang HP atau di depan laptop bisa langsung dicek. Dan ini akhir dari presentasi saya. Satu lagi pesan dari saya untuk pelajar, teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian ini mayoritas masih di SMA atau SMK gitu kan. Nah, saran saya adalah teman-teman maksimalkan potensi-potensi teman-teman yang punya. Misalkan kalau mungkin pertanyaan bagi seorang mahasiswa, seorang pelajar SMA yang sangat wajar itu, apa jurusan yang saya perlu atau saya harus pilih untuk kuliah nanti. Gampangnya adalah pelajaran atau bab apa yang paling kita sukai di SMA, nah itu akan dijadikan jurusan. Sebagai contoh adalah gini, kalau kita suka tentang anatomi tubuh, mata pelajaran biologi itu ada bab namanya anatomi tubuh. Nah, sudah pasti jurusan yang akan perlu kita lanjutkan adalah kedokteran gitu. Untuk kita suka reaksi kimia, mungkin bisa di jurusan teknik kimia atau jurusan kimia itu sendiri atau jurusan farmasi. Untuk saya sendiri, karena dulu saya suka tentang mekanikal, di fisika itu ada bab namanya mekanika atau dinamika atau mekanika fluida, dinamika, dan lain-lain itu. Nah, bab yang jurusan yang sesuai dengan bab itu adalah teknik mesin gitu. Ada juga misalkan kita suka tentang listrik atau tentang elektronika dalam mata pelajaran fisika. Nah, itu kita bisa lanjutkan di teknik elektro.
seperti itu. Atau kita suka matematika, kita bisa lanjutkan di teknik informatika. Nah, untuk teman-teman yang SMK itu lebih gampang lagi karena di situ sudah ada jurusan, ya kita tinggal lanjutkan saja. Gitu. Seperti itu, Mas Moderator. Kurang lebihnya mohon maaf ini. Kalau ada pertanyaan langsung saja silahkan. Oke. Sudah selesai ya Mas, bisa dilanjut dengan sesi selanjutnya? Ya, silakan. Oke, saya simpulkan sedikit di sini. Ini semakin perjelas jalan kita untuk kuliah di luar ya Mas. Dengan penjelasan tadi ini tampak bahwa kuliah di luar ini sangat mungkin sekali, dan dengan syarat-syarat yang ada di sini, ini benar-benar membuat teman-teman yang ada, bahkan terutama untuk saya pribadi ini juga sangat semangat sekali Mas, karena saya juga masih SMA dan teman-teman juga masih banyak yang SMA SMK. Nah, oke, kita berlanjut ke sesi selanjutnya. Kita berlanjut ke sesi pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama saya berikan kepada 3 penanya. Mungkin kalau kurang atau waktunya masih nutut, bisa kita tambah lagi, bisa kita perbanyak lagi. Nggak apa-apa kan ya Mas, jika lebih dari 3 nanti? Gak apa-apa, monggo. Nggak apa-apa ya Mas. Oke. Untuk awalan mungkin bisa langsung saja. 3 penanya. Monggo, 3 penanya. Oke. Sudah ada penanya? Dari Aulia Silmi di Bogor juga. Monggo, bisa saya persilakan untuk penanya pertama. Bisa diaktifkan suaranya, Rekanita Silmi? Ya, Assalamualaikum. Masih belum bisa kami dengar dengan jelas, kurang keras. Assalamualaikum. Sudah jelas? Masih sedikit kurang jelas, dengan kita bisa diperkeras sedikit suaranya. Kalau gini sudah jelas? Oke. Iya, sudah jelas. Oke. Pertanyaan dari saya langsung aja ya. Tadi gak sengaja kekirim duluan sebenarnya. Iya. Kan untuk beasiswa rata-rata, setahu saya itu rata-rata membutuhkan kriteria untuk pendaftar itu minimal ada topik level berapa gitu kan. Kira-kira apa mungkin ada tips khusus gitu ketika nanti tes topik. Kemudian juga untuk visa, persiapannya tuh apa saja kira-kira yang tips-tips khusus untuk topik dan visa dah, kira-kira begitu aja. Ya, sekian ini dari langsung saya. saya jawab dulu aja. Ya, terima kasih ya pertanyaannya. Langsung saja jawab dulu, nanti mungkin untuk tips. Oke, sudah ada topik. 1 pertanyaan. Ini ditampung dulu gitu Mas, tiga gitu. Mau langsung dijawab oleh narasumber atau mau kita keep dulu supaya jadi 3 pertanyaan? Oh ya, ada 3 dulu lah. Siap. Oke, kita keep dulu ya. Langsung ke penanya kedua. Penanya kedua, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Bisa melalui chat atau bisa langsung aktifkan suaranya. Oke, penanya kedua. Oke, mungkin bisa dijawab dulu dari narasumber untuk pertanyaan yang pertama tadi, karena sepertinya masih belum ada pertanyaan kedua maupun ketiga.
Jadi bisa kita jawab dari pertanyaan pertama dulu. Oke, baik. Oke, untuk pertanyaan pertama tadi ini berkaitan dengan tips-tips ya dan juga syarat-syarat. Lebih lengkapnya tadi juga menyangkut terhadap beberapa persyaratan ya yang tentunya dimengerti oleh narasumbernya. Tidak perlu saya ulangi lagi. Jadi bisa langsung ke narasumber. Tadi ada pertanyaan tentang tips-tips tentang topik dan visa dan persyaratan. Nah, untuk topik mungkin nanti bisa dijawab oleh Mas Yuda dan Mas Doni yang lebih mahir dalam urusan bahasa Korea ini. Nah, saya akan membantu menjawab soal persyaratan dan visa. Untuk persyaratan sendiri, hampir semua beasiswa Korea itu tidak membutuhkan persyaratan bahasa Korea sebenarnya. Nah, kita hanya cukup bahasa Inggris. Seperti tadi yang saya jelaskan, untuk KGSP itu kita tesnya penuh full pakai bahasa Inggris. Kemudian nah nanti setelah lulus baru kita belajar bahasa Korea 1 tahun, Mas. Untuk beasiswa yang lain seperti beasiswa riset dan beasiswa profesor, kebetulan saya dapat itu beasiswa riset, itu semua persyaratan awal itu memakai bahasa Inggris, tesnya bahasa Inggris, dan cukup mencantumkan sertifikat bahasa Inggris saja. Sebagai gambaran, untuk TOEFL sekarang IBT itu TOEFL berbasis komputer itu di atas 80 kalau nggak salah. Terus untuk IELTS itu cukup 5,5. Terus dan lain sebagainya. Mungkin bisa dicek lagi nanti. Nah, baru setelah lulus, tapi untuk S2 dan S3 ini sebenarnya nggak membutuhkan sertifikat bahasa Korea. Sertifikat bahasa Korea ini hanya khusus untuk beasiswa KGSP, dan itu pun setelah 1 tahun belajar bahasa Korea di sini, dan belajar bahasa Korea pun diberikan dengan beasiswa. Jadi kita tidak usah memikirkan bahasa Korea sebenarnya untuk pengen berdaftar. Kita cukup memiliki nilai saja. Untuk nilai, mungkin nilai itu kalau saya sebagai dari S1-nya di Indonesia itu nilainya itu lebih dari 3 IPK. Mungkin teman-teman ada yang paham. Kalau enggak, ya gampangnya itu lebih dari 3 itu kalau SMA itu lebih dari 75 KKM-nya 75. Rata-rata KKM lebih dari 75. Itu udah lebih dari udah cukup itu, seperti itu. Kemudian ya itu aja untuk persyaratan, nggak perlu bahasa Korea, terus kemudian nilainya lebih dari 75, terus kemudian untuk ngurus visanya. Ini ngurus visanya ini sebenarnya yang perlu kita pikirkan nanti, soalnya untuk mendaftar itu tidak memerlukan visa. Visa itu kita urus setelah kita mendapatkan surat pernyataan lulus dari beasiswa ini. Misalnya kita mendaftar di KGSP atau kita mendaftar di beasiswa riset gitu. Setelah kita dinyatakan lulus dan ada kampus yang menerima, nanti dari pihak kampus yang menerima itu yang ada di Korea itu akan mengeluarkan surat penerbitan visa. Nah, baru kita ngurus visa gitu. Untuk tips-tips topiknya bisa dilanjutkan Mas Yuda atau Mas Doni. Oke, demikian jawaban dari narasumber kita, dari salah satu narasumber kita ya, narasumber ketiga tadi ya. Oke, mungkin dari penanya masih belum puas. Sebagai tambahan untuk tips topik atau tips bahasa Korea, ini karena saya di sini ngambil S2 dan saya hanya belajar bahasa Korea dasar, saya tidak ngambil topik. Mungkin untuk urusan topik atau belajar bahasa Korea bisa ditambahkan Mas Doni atau Mas Yuda ini yang lebih berpengalaman. Silakan, Mas. Mas Yuda, halo? Ya, halo. Ini Mas Doni yang lebih canggih bahasa Koreanya daripada saya. Monggo, Mas Doni. Mas Yuda ilmu padi itu. Jadi siapa ini yang jawab? Mas Yuda apa Mas Afan? Soal persiapan topik.
Mas Yuda mau jawab siapa? Ayo malah bingung lagi. Kang Haji Doni, ayo. Kan lebih pandai dari saya dengan itu Kayak gitu. bahasa Koreanya. Traumatik karakter nih Mas Yuda bilang. Dan untuk persiapan topik sendiri mungkin bisa saya bantu. Untuk persiapan topik itu ujian itu jadi kita harus ya belajar bahasa Korea topik itu. Kebetulan saya secara pengalaman aja dulu tuh belajar di LPK, pertamanya itu lembaga pelatihan kursus, ya belajar bahasa Korea itu belajar tahap dasar yang seperti gitu, terus dilanjut kayak perbanyak grammar apa kosakata bahasa Korea gitu, hafalan kosakata terus gitu, terus belajar latihan soal tuh banyak bang soalnya itu di eps.go.kr itu bisa dicek sendiri. Gitu banyak itu bang soal tentang gimana sih latihan topik. Tapi kalau ada dua topik satu atau topik dua, cuma levelnya ada yang membedakan. Mungkin selain belajar soal apa belajar kosakata bahasa Koreanya, teman-teman ada yang suka drakor juga tuh nonton drakor atau K-pop Blackpink gitu bisa tuh teman-teman bisa belajar dari situ nonton drakor jadi biar bahasa Koreanya agak lumayan lah gitu di situ. Gitu aja sih paling buat tulis topik. Untuk topiknya sama. Oke. Saya rasa untuk penjelasannya tidak terlalu jauh berbeda ya dari ketiga narasumber. Semuanya tetap menyangkut pada tips dan juga tata cara untuk pemenuhan syaratnya dengan lebih mudah. Sehingga di sini sudah bisa saya ambil sedikit kesimpulan bahwa ini semua ini sudah cukup untuk penanya menurut saya. Mungkin bisa saya kembalikan lagi ke penanya. Sudah puas dengan jawabannya atau masih ada yang perlu ditanyakan lagi? Kalau sudah tidak ada, mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan kedua. Websitenya itu ada yang minta barusan. Oke, dari penanya, dari rekan Nita Silmi, mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Sudah Mas, Oke, saya rasa sudah cukup ya itu saja. Kita langsung berlanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini dari rekan Habib. Oke, saya persilahkan untuk rekan Habib untuk langsung memberikan pertanyaannya untuk narasumber. Dan untuk narasumber yang menjawab nanti bisa langsung ditentukan oleh rekan Habib sendiri seperti itu. Narasumber yang mana antara narasumber pertama, kedua, dan ketiga yang mana yang akan ditujukan pertanyaan oleh rekan Habib bisa langsung ditujukan juga. Atau mau untuk ketiga-tiganya langsung juga tidak masalah. Oke, langsung saja rekan Habib kami persilahkan untuk pertanyaannya. Oke, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya izin bertanya dan memperkenalkan diri. Saya Habib. Meski bukan bagian dari IPNO, saya juga bergelut di organisasi NU. Sebenarnya yang ingin saya bukan tanyakan, yang saya ingin minta ceritakan itu atmosfer keagamaan di Korea itu gimana gitu. Saya kan kuliah di Bandung. Atmosfer keagamaan kalau di Indonesia kan lebih seringnya konflik antar aliran dalam agama ya. Kalau di Korea itu atmosfer keagamaan itu gimana gitu. Kan adanya PCI NU kan salah satunya untuk mengatasi gejala di atmosfer keagamaan toh. NU di mana aja lahir dan muncul serta berdiri untuk
menyelamatkan umat dari paham-paham yang salah. Kalau di Korea sendiri gimana? Kan banyak banget ragam manusianya. Makasih. Oke. Oh ya, pertanyaannya Demikian untuk pertanyaan dari penanya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh narasumber. oh ya, pertanyaannya untuk atmosfer di sini di Korea itu kita nggak kayak di Indo, beda. Soalnya di sini mayoritas itu ateis orang Korea itu. Jadi kayak gimana ya? Seperti kemarin itu saya pakai sarung jalan di tempat ramean di Korea itu cuma dipandang gitu doang sama orang Korea itu kayak aneh kok laki-laki pakai rok, mungkin pikirannya kayak gitu orang Korea. Cuma nggak terlalu sini sensitifnya itu kalau ada bendera-bendera yang itu kayak HTI, bendera itu seperti itu gitu. Kemarin ada PMI, Pekerja Migran Indonesia yang kerja di sini itu mengibarkan bendera seperti itu langsung dideportasi. Sensitif juga kalau masalah bendera-bendera seperti itu. Langsung dipulangkan ke Indonesia. Ya seperti itu. Sini saling menghargai, jadi nggak ada kayak bentrokan antar agama kayak gitu. Cuma paling sensitif sama bendera yang tulisan Arab kayak gitu, itu dikira orang Korea nanti musuh gitu kan, soalnya bikin onar yang paham-paham radikal itu biasanya di negara itu kan bikin onar, jadi mereka terlalu sensitif. Bahkan topi yang ada itu tulisan lafadz kayak gitu itu biasanya sangat sensitif di sini, bisa dipulangkan orang Indo di sini. Oke, barangkali Haji Doni silakan untuk menambahkan. Mungkin sedikit saja saya nambahin dari Kang Yuda. Untuk Islam di bumi Korea ini, kayaknya orang Koreanya mah sedikit ya yang masuk Islam itu. Nah, si peran NU ini di sini itu sebagai wadah sebenarnya kita yang dari Indonesia, mau yang pelajar atau pekerja ke sini itu, kalau diibaratin seperti, ini saya ngutip kata-katanya Ketua IPNU Korea juga sih, kita di sini itu seperti air hujan katanya dari Indonesia ke Korea itu. Nah, jadi wadah apa sih yang pas itu buat kita gitu supaya nggak radikal apa gimana gitu ya, itu ada NU itu di sini. Jadi di Korea itu kurang lebih 47.000 warga negara Indonesia, kebanyakan pekerja migran sih pekerja gitu, dan ada 56 musola dan masjid di Korea itu. Nah, si NU ini kita itu berperan di situ gitu. Dari bermacam-macam latar belakang yang dari Indonesia ke Korea ini supaya nggak terpengaruhi lah gitu. Di NU itu sebagai wadah gitu di NU itu. Yang mungkin kalau di musola atau masjid, biasanya malam minggu kayak gini, banyak tuh yang datang ke musola atau masjid, baik itu pekerja atau pelajar, datang ke masjid dari berbagai latar belakang, dari berbagai pemahaman atau beda referensi tentang fikih ibadah, tapi biasa aja maksudnya. Jadi di sini itu persatuannya kerasa banget gitu. Soalnya kan minoritas kita muslim di sini. Jadi pas kita sholat subuh itu seperti di masjid saya nih. Kalau yang sholat subuh ya yang nggak kunut biasa ikut bareng gitu, yang kunut gitu. Gitu aja sih yang soal NU di sini itu. Kurang lebih ada 56 masjid dan musola gitu. Ada yang resmi, ada yang masih sewa. Itu masjid dan musola juga patungan dari kita sendiri gitu. Patungan dari kita buat sewa gedung apa sewa satu lantai dibikin musola gitu, renovasi dulu bikin musola gitu. Gitu aja sih. Kang Alvan mungkin menambahkan.
yang sekarang lagi di musola kayaknya dia, Masya Allah, di musola terus kayaknya. Boleh sedikit aja. Tadi kurang lebih pertanyaannya tentang bagaimana berbagai paham yang ada di Korea gitu kalau nggak salah. Sebenarnya untuk pemerintah sendiri di Korea itu sangat membebaskan bagi siapa saja yang di Korea untuk memeluk agama apapun, termasuk ateis, nggak memeluk agama pun ada, ateis, Islam pun nggak dilarang. Cuman tetap mengikuti peraturan pemerintah seperti masalah COVID ini tetap mengikuti protokol COVID seperti itu. Nah, untuk ibadah sendiri sangat membebaskan pemerintah Korea. Bahkan teman-teman mungkin tahu kalau tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya sebelum ada corona ini ada banyak ulama-ulama kita yang pernah ke Korea seperti yang mungkin yang teman-teman tahu adalah Gus Baha, terus Gus Muafik, terus ada juga ketua PBNU kita Pak Yai Said. Itu sebelum ada corona beliau itu bebas masuk ke Korea dan pemerintah Korea mempersilahkan kita mengadakan tabligh akbar, mengadakan pengajian gitu. Tapi untuk paham-paham sendiri emang tidak mungkin kita bebas dari paham-paham yang aneh-aneh itu. Sebagai contoh di Korea itu ada PCI NU Korea Selatan, ada juga namanya KMI, keluarga Muslim Indonesia, itu meliputi seluruh komunitas Muslim Indonesia yang ada di Korea itu meliputi semua Muslim yang ada di Korea termasuk NU, Muhammadiyah, dan di situ ada juga beberapa teman-teman yang pahamnya rada aneh-aneh ya, mungkin bisa disebutkan inisialnya kayak Wahabi, terus kayak HTI, terus kayak Ikhwanul Muslimin seperti itu. Dan kebanyakan dari teman-teman yang alirannya aneh-aneh itu kebanyakan memang mahasiswa. Jadi bagi para teman-teman yang berniat melanjutkan kuliah di Korea, berhati-hatilah karena sebagai gambaran saja, saya di kampus itu ada sekitar 50-an lebih mahasiswa Indonesia dan itu cuman saya saja yang dari NU dan sedikit kenal dengan Mas Yuda gitu, sedikit aktif di NU lah. Tapi teman-teman yang lain bagi yang nggak terlalu kenal Islam mungkin biasa saja, maksudnya jarang ke masjid atau jarang ikut ke organisasi keislaman. Tapi bagi teman-teman yang berpaham HTI atau berpaham Wahabi itu mereka sangat aktif di komunitas Muslim Indonesia ini, di organisasi ini. Mereka sangat aktif di situ dan dengan adanya beasiswa itu otomatis membesarkan juga organisasi itu karena mereka kurang lebih kompeten di bidang IT, misalnya membuat website atau itu semua website Muslim yang ada di Korea, yang dari Indonesia itu sebenarnya buatan mereka. Dan untuk NU emang kebanyakan dari para pekerja migran yang sangat sedikit dari golongan mahasiswa. Ya begitulah kehidupan NU di Korea. Tapi untuk saya mungkin bisa menambahkan sedikit untuk makanan mungkin, karena di sini kan mayoritas ateis kan. Jadi kalaupun sesembilan orang ateis itu mutlak haram lah. Itu semua ulama membahasnya seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bertanya bagaimana kita sebagai pelajar bisa hidup di Korea dengan makanan yang seperti itu, mungkin terkontaminasi daging-daging yang nggak halal gitu. Nah, tenang saja. Karena di Korea itu ada makanan yang nggak pakai daging. Ada juga kita bisa membeli makanan atau daging dari teman-teman sesama warga Muslim. Karena di Korea itu ya walaupun harganya sedikit lebih mahal, tapi ada teman-teman yang menjual gitu. Misalnya ada juga nugget halal, ada juga daging mentah halal, ada juga teman-teman yang jual rendang, terus daging kering seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Bisa juga mungkin masak telur. Karena untuk kampus di Korea itu tersedia microwave. Bahkan kampus saya itu diperbolehkan untuk masak
untuk masak di di asrama disediakan. Walaupun kompornya kita beli sendiri, kita beli kompor listrik, tapi kita boleh masak di situ. Jadi lebih leluasa lah, kita bisa masak nasi sendiri, kita bisa masak lauk sendiri, jadi nggak masalah untuk urusan makanan ini. Nggak usah khawatir, karena di Korea mayoritas ateis dan kita muslim gitu. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Terima kasih penjelasannya dari ketiga narasumber tadi. Kami rasa sangat bagus sekali. Namun di sini kurang adil rasanya jika tidak kami serahkan kembali kepada penanya. Mungkin masih ada unek-unek yang mau ditanyakan lagi, atau mungkin ada hal-hal yang masih kurang jelas dari segi penanya. Mungkin bisa saya kembalikan. Oh, dari penanya sudah bilang itu, mantap, makasih. Oke, saya rasa dari penanya juga sudah puas dengan jawaban narasumber, sama seperti kami. Oke, kita langsung ke penanya ketiga. Penanya ketiga atas nama siapa? Atas nama Ulfi Adi Yunita, mohon maaf. Ulfi Adi Yunita. Oke. Sebagai penanya ketiga, langsung saja kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin sedikit menanyakan tentang ini bagaimana sih cara rekan dan rekanita memperkenalkan NU secara umum, khususnya di IPNU IPPNU sendiri, di warga Muslim Korea, karena saya menyimak dari mengikuti beberapa media sosialnya, itu begitu luar biasa sekali di sana semangat dari rekan dan rekanita. Terima kasih. Segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian pertanyaan dari penanya ketiga. Bisa langsung saya serahkan kembali kepada narasumber. Oke, saya persilahkan. Mohon maaf, ini suaranya tadi agak putus-putus ya. Cara memperkenalkan IPNU IPPNU di Korea. Oke. Kita kerjasama dengan mahasiswa di Korea, mahasiswa-mahasiswi di Korea. Kalau untuk orang Koreanya itu Muslim sangat sedikit. Jadi gabung di PNU Selatan, kader PNU di Indonesia. Kemarin Mustasyar PCI-NU juga sudah mengislamkan orang Korea. Coba bisa dicek di YouTube-nya PCI-NU Korea Selatan. Juga ada kemarin yang sempat pengen masuk Islam. Jadi kita mengajak teman-teman PMI dan mahasiswa di sini untuk bergabung di IPNU IPPNU Korea Selatan. Kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif, terus kita posting di medsos, di Facebook, itu ada yang DM, ada yang inbox gitu, pengen gabung. Penasaran apa sih itu IPNU IPPNU gitu. Jadi nanti kita rencana juga akan mengadakan Makesta Akbar di sini. Biar nanti kader IPNU IPPNU semakin banyak. Oke, barangkali Haji Doni mau menambahkan? Atau Mas Alvan? Menambahkan sedikit saja dari Mas Yuda. Sebenarnya Mas Yuda sih yang lebih kompeten dari pertanyaan ini. Sebenarnya Mas Yuda yang lebih kompeten untuk menjawabnya. Ya, untuk IPNU IPPNU-an di Korea ini gak lepas juga dari perannya NU Korea. Jadi NU Korea itu
bukan pengen, jadi harus banyak banom supaya badan otonom, supaya gede lah NU itu, nggak kalah sama komunitas yang sebelah atau yang tadi dijabarkan sama Mas Alvan tadi, yang kebanyakan mahasiswa kayak Kang Alvan gitu. Jadi selain ada Lajisnunya yang aktif di sosial, atau ada Les Buminya yang aktif di bidang seni, ada juga IPNU-nya. Jadi IPNU itu paling newbie lah, paling baru di Banom PCINO Korea itu kayaknya sih. Paling baru, soalnya berdiri 2018, 19, 20, belum lama, baru 2 tahun di sini. Baru 2 tahun berdiri si IPNU PPNU ini. Dan pengkaderannya itu dari teman ke teman dulu, ada yang seperti Mas Huda yang sudah berIPNU PPNU di Indonesia, dikembangkan di sini, mengajak teman-temannya yang di sini. Begitu juga mengajak teman-teman yang di universitas seperti yang di UT, diajak teman-temannya dikenalin dulu nih apa nih IPNU PPNU itu, dan apa benefit yang didapat di IPNU PPNU ini gitu. Selain kalau biasanya kan kalau di kantor atau di tradisinya itu soleh di bidang ritual aja gitu, solehnya itu di musola, di masjid. Kalau di IPNU itu sambil bertadabur alam lah gitu, main gitu. Selain soleh ritual, kita juga belajar soleh sosial gitu selain di IPNU itu. Nah, kebetulan mengenalkan di UT Korea ini, di anak ke BEM-BEM-nya, kebetulan si ketua BEM-nya itu di UT Korea itu kader dari IPNU juga, IPNU Korea juga. Gitu doang. Memperkenalkan IPNU PPNU kepada warga negara Indonesia yang di Korea gitu. Kita juga masih merangkak-rangkak sebenarnya di IPNU PPNU ini, belum pro lah gitu, soalnya terkendala jarak juga. Seperti jarak saya, tempat saya tinggal sekarang sama Mas Yuda itu jaraknya kalau pakai bis itu 4 jam. Jadi kita itu paling satu provinsi loh ya, satu provinsi itu paling 1 orang gitu, 1 kader, jarang sekali. Gitu doang sih. Silakan Mas Moderator. Oke, mungkin bisa dilanjut dari narasumber ketiga atau mungkin dicukupkan dengan 2 narasumber. Cukup saja. Oke, dari penanya tadi sudah bilang tentang jawabannya, sudah puas sepertinya dengan jawabannya. Oke, karena penanyanya sudah puas, jadi kita berlanjut lagi. Ini sebenarnya ada satu penanya lagi. Mau dilanjut atau bagaimana ini untuk narasumbernya? Ya, silakan. Oke, nanggung ya Mas, tinggal satu lagi nih supaya lebih lengkap ya. Penanyanya Arvin. Oke, rekan Arvin mungkin bisa langsung saya persilahkan untuk bertanya sebagai penanya terakhir. Iya, rekan Arvin, kami persilahkan. Rekan Arvin, kami persilahkan sekali lagi.
Ya, sepertinya penanyanya keluar dari Zoom-nya. Oh, iya, masih ada sepertinya. Oke, saya persilahkan rekan Arvin. Suaranya mungkin bisa dihidupkan, rekan Arvin. Volume ya. Masih belum bisa terdengar dengan baik suaranya. Masih kurang keras, rekan Arvin. Atau mungkin bisa diketikkan saja nggak apa-apa, Mas? Oh iya, diketik juga nggak masalah, nanti saya bacakan. Ya mungkin masih diketik. Sembari menunggu, saya ingin bincang-bincang sedikit terkait PCI IPNU Korea ini. Sembari kita menunggu pertanyaannya. Di sini saya ingin memperjelas lagi, Mas. Sebenarnya kalau untuk PCI IPNU Korea ini, sebenarnya pertanyaan saya ini masih berkaitan sih dengan pertanyaan ketiga tadi. Saya ingin bertanya tentang dukungan dari masyarakat maupun dari pemerintah. Dan partisipasinya itu, Mas, dari masyarakat. Untuk Korea sendiri ini apa pernah terjadi seperti penolakan masyarakat atau hal-hal lainnya? Untuk IPNU-nya, IPNU maupun NU-nya kalau bisa. Untuk penolakan masyarakat tidak pernah, Mas. Tidak pernah. Jadi di sini NU itu sudah diakui oleh pemerintah Korea. Yang Haji, mungkin bisa menambahkan? Atau Mas Alfa? Section. Oke, untuk penolakan berarti tidak pernah. Berarti bisa saya tarik kesimpulan kalau di Korea ini sebenarnya untuk toleransinya masih sangat kuat sekali ya, Mas. Masih untuk menerima kelompok lain ataupun menerima misi dakwah ini masih sangat bagus sekali ya untuk masyarakatnya. Berarti IPNU ini masih diterima terbuka ya, Mas, di Korea? Iya, Mas. Alhamdulillah. Karena kita namanya NU. Dan satu lagi, Mas, yang ingin saya perjelas untuk model kegiatan, Mas, yang membedakan antara IPNU di Indonesia dan IPNU di Korea ini seperti apa, Mas, untuk model kegiatannya? Seperti yang kita ketahui kan masyarakatnya berbeda gitu, penyesuaiannya, akulturasinya gitu. Ini seperti apa, Mas? Oh, jadi kita setiap mau mengadakan kegiatan itu harus meminta persetujuan pemerintah setempatnya Korea, apakah tempat tersebut boleh digunakan untuk kegiatan di sini. Karena ada juga yang tidak boleh. Jadi, tapi kita kan memberitahunya itu dengan bahasa Korea. Jadi harus yang ahli-ahli kayak Haji Doni sama Sekjen Mas Alvan ini yang nembusi ke lokasi kalau mau ada acara kita nembusi orang Korea ini. Kalau udah di ACC baru kita adakan acara. Untuk jarak kita itu berbeda-beda provinsi di sini. Jadi saya dan Mas Doni sama Mas Alvan itu saling berjauhan, berbeda provinsi gitu.
Oke. Sepertinya penanya kita masih belum bertanya. Oke, rekan Arvin, mungkin untuk pertanyaannya bisa segera dipertanyakan karena sudah ditunggu ini oleh 3 narasumbernya. Ya, baik. Kami ingin menanyakan, perkenalkan nama kami Arvin. Kami salah satu junior daripada Mas Yuda dulu sebelum beliaunya berangkat ke Korea. Jadi saya ingin Arvin ya? menanyakan, ya Arvin Yong. Ya, Arvin. Jadi Silakan bertanya. saya ingin menanyakan apa Junior sih saya di LPK. tantangan terberat bagi kita selaku pemeluk agama Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah NU, tantangan terberat untuk hidup di Korea. Tadi kan sudah dijelaskan sedikit tentang makanan. Kemudian gaya hidup, bagaimana gaya hidup kita? Kalau di sana kan kita mungkin bagi yang pekerja migran ya bekerja, bagi yang pelajar kan nanti pergaulannya masa hanya kepada terbatas hanya kepada para temannya Muslim, masa dia tidak ingin bergaul, misal ketika mengerjakan tugas, dia juga butuh teman yang memang benar-benar Korea, gitu kan? Itu bagaimana untuk tetap menjalin adaptasi hubungan kita ketika kita benar-benar harus dituntut harus untuk bisa kasarnya itu benar-benar harus dididik untuk benar jadi kayak orang Korea gitu. Karena kita benar-benar harus mengikuti kayak adat mereka, kita harus tahu bagaimana cara mereka salam dan lain sebagainya, itu kan nggak tuntutan bagi kita ketika kita berada di negara tersebut. Nah, sementara background kita adalah NU dan Islam. Bagaimana tantangan terberat kita itu sebagai NU di sana itu apa? Ya, mungkin hanya itu. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Ya, untuk pertanyaan ini pertanyaannya bagus sekali dari rekan Arvin. Mahasiswa. Bisa langsung saya persilahkan kembali ke narasumber untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, saya persilahkan narasumber. Silakan Mas Sekjen, Mas Alvan. Untuk teman Korea gimana? Baik. Untuk pergaulan sendiri, sebenarnya teman-teman mahasiswa Korea, mahasiswa S1, S2, S3 itu sangat terbuka dengan perbedaan perbedaan beragama di Korea ini. Karena nggak semuanya ateis gitu. Ada bahkan mayoritas pelajar itu agamanya Kristen atau Katolik gitu. Dan seperti teman-teman saya sendiri atau dosen saya sendiri, bahkan kalaupun waktunya sholat, mereka mempersilahkan saya untuk sholat. Bahkan mereka tahu kalau saya menggunakan, bahkan mempersilahkan, bukan tahu lagi, bahkan mempersilahkan misalnya karena di kampus itu ada musola. Biasanya tiap kampus itu ada musola sendiri-sendiri. Kalau untuk kampus saya kebetulan itu ada sebuah ruangan itu yang bukan dibeli sebenarnya, disewa oleh pemerintah Arab. Karena pemerintah Arab sebagai donatur disitulah. Nah, diberi fasilitas satu ruangan gitu, dipersilahkan di situ untuk sholat Jumat, untuk sholat tiap hari, untuk kegiatan-kegiatan kita sebagai seorang Muslim dipersilahkan, dan dosen-dosen dan teman-teman juga mempersilahkan kalau waktunya sholat Jumat disilahkan sholat gitu, nggak apa-apa. Dan untuk teman-teman sendiri atau dosen sendiri, mereka sangat paham dan memaklumi kalau kita misalnya nggak minum alkohol ataupun kita nggak makan daging. Bahkan kalaupun kami sering makan bareng gitu, mereka memesankan khusus misalnya ada seafood, atau kalau di situ nggak ada seafood ya makanan yang nggak mengandung daging gitu, seperti itu. Terus untuk teman-teman di Korea ini, kebiasaan orang Korea ini sebenarnya, kalau teman-teman tahu itu ini minum soju. Soju itu semacam fermentasi dari gandum kalau nggak salah, itu ya mengandung alkohol juga lah, mengandung alkohol sedikit, bikin ngeflay lah. Nah itu kalau untuk teman-teman, ada juga teman-teman pelajar ini yang bandel, yang
mereka ikut minum juga. Tapi bagi teman-teman yang nggak minum juga itu nggak masalah, mereka memaklumi. Bahkan karena kebiasaan kalau makan bareng, misalnya kita makan sama teman-teman sama dosen itu, mereka biasanya bagi yang tradisinya itu bagi yang muda menuangkan alkohol ke cangkir kecil itu ke para profesor atau para senior seperti itu. Tapi untuk kami sebagai muslim yang nggak minum alkohol, tapi ada juga muslim yang minum alkohol, tapi bagi yang nggak minum alkohol ini kami dituangkan ini air putih karena emang teksturnya dan warnanya alkohol emang kebetulan sama-sama putih, sama-sama bening gitu. Jadi kami sama-sama tos, sama-sama adu cangkir, tapi yang diminum berbeda seperti itu. Mereka sangat memaklumi, nggak masalah itu. Terus untuk kehidupan gimana ya? Sebenarnya di Korea itu tidak ada mata kuliah agama sebenarnya. Bukan sebenarnya, emang dari kurikulum nasionalnya nggak ada mata kuliah agama, dan pemerintah Korea sendiri membebaskan bagi seluruh manusia yang ada di Korea untuk bebas memilih agamanya masing-masing, termasuk nggak memilih agama pun nggak masalah sebenarnya. Seperti itu. Dan untuk tambahan untuk pertanyaan sebelumnya tadi, sebenarnya PCINU ini sudah legal secara formal, memiliki legalitas di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri Korea. Kalau kita memiliki akta notaris lah seperti itu. Jadi NU sendiri sudah bisa merekomendasikan pengeluaran visa. Jadi kalau dulu kita mengajukan dulu ke KBRI untuk merekomendasikan visa, misalnya memberangkatkan ulama kita untuk mengisi tausiah di Korea. Tapi kalau sekarang karena sudah legal, NU ini sudah diakui pemerintah Korea di bawah naungan badan hukum, maka NU sudah bisa mengeluarkan visa sendiri, bisa menjamin lah istilahnya, menjamin siapa yang ingin diberangkatkan ke Korea seperti itu. Jadi teman-teman justru nggak perlu minder ini bagi para kader-kader NU ini, karena NU ini termasuk organisasi terbesar di Korea, organisasi Islam terbesar di Korea, dan sudah legal seperti itu. Oke. Dari narasumber ya, saya kembalikan lagi ke penanya. Mungkin ada hal yang masih kurang jelas, ingin dipertanyakan kembali, saya kasih kesempatan. Begitu. Ya. Begini dari narasumber. penanya. Ya. Jadi untuk mempertahankan NU itu sendiri kan, NU itu tugas pertama pasti berdakwah ya. Tentu NU berdakwah. Nah, kalau dilihat bagaimana cara mempertahankan NU-nya kita itu, baik di situ kan tentu kita perlu membahas yang namanya dakwah. Jadi mungkin bisa tolong sedikit jelaskan udah seberapa panjang dakwah NU itu di Korea, terutama di Korea Selatan. Karena setahu kami kan yang kami dapat dari LPK dan atau lembaga kursus lainnya, kami hanya tahu mungkin di Itaewon, di Ansan juga ada kadang kan ya. Jadi hanya terbatas situlah, karena kami belum tahu para penghuni di dalam NU ini kan, kami belum tahu seperti ada Mas Alvan ini kan, kami hanya tahunya Yong Yuda itu saja ya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke. Mungkin dari narasumber. Bisa dijawab untuk kekurangannya tadi. Untuk dakwah Nahdlatul Ulama di Korea itu sudah menyeluruh di Korea Selatan.
Pokoknya tilu sumber ya teh. Bisa bari nyumput ngomong lagi. Bahkan sampai Jeju juga ya, tapi di sana sangat jauh, jadi harus naik pesawat dulu kalau mau ke Jeju. Karena di sini kan udah ada masjid-masjid yang banyak sekali, jadi kita dakwahnya lewat masjid-masjid di berbagai daerah, jadi sudah menyebar paham NU di Korea Selatan. Mas Alvan, Sekjen, monggo ditambahkan. Mas Doni dulu sepertinya mau menambahkan ini. Ayo Mas, gak sama lama Mas. Bisa aja nih Mas Alvan. Padahal dia yang lebih kompeten sebenarnya nih. Ya sama sih yang dijabarkan Mas Yuda soal NU di sini itu. NU di sini jadi sangat gimana ya? Ini buat Mas Arvin, ayolah ke sini gitu ke Korea gitu, baik itu mau kuliah atau kerja gitu, bolehlah ke sini. Asik loh di sini itu gitu, berislam di Korea itu terbuka, bebas, bahkan di Korea itu bisa berangkat haji tanpa antri, maksudnya gitu loh. Di Korea itu. Jadi gimana ya? Banyak perspektif lah kalau kok ke Korea sih, kan kita Muslim, kan kita Islam, nanti itu kan negara kafir, makanya gimana? Jadi kalau dipandang dari satu sudut pandang kayaknya rugi banget deh gitu kalau di Korea itu. Banyak banget sih fasilitas yang bisa didapatin dari Korea ini gitu. Nanti kita bisa dengar dari Kang Alvan sih itu soal apa sih fasilitas Muslim yang yang bisa didapat dari Korea ini gitu loh. Banyak maksudnya soal ke NU-an di sini, terus tentang musola-musola. Pokoknya di setiap musola pasti ada yang kelambi hijau lah kalau bahasa ininya, kelambi hijau lah, pasti ada NU-nya gitu. Setiap ada Muslim pasti ada NU-nya gitu. Setiap musola itu. Bahkan di Jeju sekalipun gitu. Kemarin ketua Lajisnunya pun sering pelesiran ke Jeju gitu, bukan dakwah jadi bersilaturahmi, menambah relasi di Pulau Jeju gitu. Kan di Jeju ada satu musola tuh, tapi musolanya itu agak sepi gitu karena jarang sekali sih WNI-nya di Pulau Jeju itu. Lanjut Mas Alvan, bisa saya tambahkan ini Mas? Iya, bisa. Boleh. Sebenarnya bukan sebenarnya. Tadi pertanyaan yang sebelumnya saya lupa, itu tantangan terbesar di Korea itu bisa saya sebutkan tantangan terbesar di Korea itu adalah kita jauh dari ulama, itu aja. Untuk selebihnya mungkin sama. Karena emang di Korea ini sangat terbatas ulama-ulamanya, dan mungkin kita nggak akan menemukan ulama-ulama khos NU, ulama-ulama karismatik, itu nggak akan menemukan di Korea. Hanya ulama-ulama muda yang ditugaskan khusus dari Indonesia ke Korea, atau mungkin emang ditugaskan khusus dari komunitas Muslim Korea yang diambil dari orang-orang tertentu di Indonesia, seperti itu. Tapi sebenarnya sejarah Islam di Korea ini sangat panjang sebenarnya, jauh sebelum para pekerja atau bahkan jauh sebelum, karena untuk berdasarkan sejarah ini yang paling banyak emang Islam mulai menyebar di Korea ini setelah dari Perang Dunia Kedua, setelah perang antar Korea, kemudian masuk ke negara-negara seperti Turki dan lain-lain, membantu Korea Utara Korea Selatan melawan Korea Utara, maka mulai tersebar Islam. Tapi sebenarnya jauh sebelum itu. Karena kemarin saya sempat juga berziarah ke makam mungkin seorang Muslim yang mendakwahkan Islam pertama kali di Korea, istilahnya Syekh Subakirnya Korea gitu. Ada juga di Korea Syekh Subakirnya, seperti itu. Nah, itu jauh sebelum daripada abad 19, jauh Islam sudah tersebar di Korea. Nah, mungkin kita nggak tahu
sejarahnya seperti apa, tapi emang seperti itu adanya. Dan untuk NU sendiri di Korea ini, NU sudah membawai 65 masjid dan musola. Ini 65 ini secara resmi, maksudnya secara resmi di bawah naungan NU, dan masih banyak lagi masjid yang tidak resmi. Tidak resmi ini maksudnya adalah tidak ada deklarasi dari pengurus masjid bahwa mereka mewakafkan masjidnya itu kepada NU. Tapi tetap aja di situ orang-orangnya orang-orang NU juga. Kalau ada orang Indonesia pasti ada orang NU di situ. Terus termasuk masjid kampus juga banyak sebenarnya mahasiswa NU seperti itu. Terus apalagi tadi Mas? Bisa diulang pertanyaannya? Untuk sejauh dakwah untuk PCNU sendiri, sejauh mana dakwah di Korea Selatan? Kan setahu kami hanya di Itaewon, kemudian di iya. Untuk dakwah sendiri dari masjid-masjid itu, dari 65 masjid itu pasti di situ ada yang namanya LT, Lembaga Takmir Masjid dari NU, ada juga namanya, pasti ada pengurus-pengurus NU, dan di situ mereka menyampaikan ajaran-ajaran NU. Seperti malam minggu ini saya ada di masjid, salah satu masjid di Korea, masjid di bawah NU. Ini setiap malam minggu mereka aktif mengadakan kegiatan seperti yasinan. Ini sekarang ini lagi ada sholawatan, pembacaan berjanji, terus pembacaan maulid berjanji, seperti itu. Terus mungkin tiap minggu ganti-ganti, tapi tetap acaranya acara NU seperti tahlilan, yasinan, terus sholawatan, terus pembacaan rotib dan lain-lain gitu. Nah dari situ kita kita berdakwah, secara mendakwahkan ajaran-ajaran NU. Terus kemudian sebenarnya sebelum corona ini, PCNU ini aktif mendatangkan dai-dai dari Indonesia tiap bulan, dan khususnya yang paling sering itu di bulan Ramadan. Jadi setiap masjid bisa mendatangkan para dai khusus di bulan Ramadan, penuh 1 bulan. Di situ para dai itu tinggal dan difasilitasi masjid masing-masing, kemudian di situ mengajarkan kitab-kitab, pembacaan kitab, terus termasuk ceramah-ceramah dan lain sebagainya di dalam masjid itu penuh 1 bulan, full 1 bulan. Seperti itu. Terus untuk dakwah online, kami dari PCNU juga tidak ketinggalan. Kami sekarang ini PCNU sudah memiliki akun-akun seperti Instagram, Facebook, YouTube bahkan sudah ada. Terus untuk websitenya masih kami ngikut dari PBNU, belum ada untuk websitenya karena belum ada pengurusnya. Tapi untuk akun media sosial sudah ada semua. Terus karena sekarang lagi tidak bisa mendatangkan para dai-dai dari Indonesia, kami juga aktif setiap malam minggu itu. Biasanya setiap masjid mengadakan ceramah-ceramah online dari dai-dai yang ada di Indonesia. Dan juga di Korea ini ada banyak ustadz yang ditugaskan di bawah naungan komunitas Muslim Korea ini. Komunitas Muslim Korea ini seperti Majelis Ulama Indonesia kalau di Indonesia. Nah ini ada dai-dai yang termasuk mustasyar NU yang bertugas di situ. Jadi kalau untuk urusan dakwah ini kurang lebih tidak terlalu ketinggalan lah daripada di Indonesia. Meskipun untuk PCI ini kami sedikit terkendala daripada jarak. Tapi sebenarnya karena kami bukan mayoritas, semua anggota NU di Korea itu tidak bisa menghadiri kegiatan setiap hari. Jadi kami setiap ada kegiatan itu hanya diajarkan setiap weekend, Sabtu atau Minggu, dan itu pun sebelum corona ini aktif, misalnya ngumpul di satu lokasi, kemudian besoknya lagi pindah ke lokasi yang lain, seperti itu, seperti reuni gitulah tiap minggu. Dan kami anggota NU justru merasa seperti sebuah refreshing itu seperti liburan gitu. Kami bisa jalan-jalan, kami bisa ketemu saudara-saudara, terus ketemu makanan Indonesia yang pastinya. Dan untuk perjalanan ini biasanya, misalnya saya dari Seoul nih. Dari Seoul ini ada satu rombongan gitu.
Nah, itu seluruh anggota NU yang pengen menghadiri suatu acara, misalnya minggu ini di acaranya di Daegu, di daerahnya Mas Yuda gitu. Kami ngumpul satu mobil, karena para pekerja ini banyak juga yang memiliki mobil di sini. Jadi kami ngumpul satu mobil, kemudian patungan bensinnya, terus nyetirnya gantian, nanti kami menuju tempatnya Mas Yuda, di situ kita reunian, seperti itu. Jadi untuk biaya sendiri sebenarnya nggak terlalu mahal, cuman terkendala jaraknya aja. Jadi kalau di Indonesia mungkin satu kota ada satu namanya organisasi atau ranting NU, tapi kalau di sini satu PCI itu membawai satu Korea, seperti itu. Oke, demikian tadi ya jawaban dari ketiga narasumber. Sepertinya saya rasa untuk penanya juga sudah cukup ya. Ya, sudah dirasa cukup. Pastinya sudah cukup kan dari penanya? Tadi penjelasannya juga sangat bagus. Ya, sudah jelas sekali dari narasumber. Terima kasih narasumber. Cukup ya, dari penanya cukup? Ya, alhamdulillah sudah paham, sudah cukup. Terima kasih narasumber. Oke. Saya kembalikan lagi ke narasumber. Apa sudah mau dicukupkan? Mau sudah ditutup? Atau mungkin masih ada sesi lainnya? Barangkali masih ada yang mau tanyakan satu lagi, nggak apa-apa, Mas Moderator. Pertanyaan lagi, Mas. Oke. Satu pertanyaan lagi. Mungkin dari penanya mungkin ada satu pertanyaan lagi. Dari audiens semuanya mungkin ada satu pertanyaan lagi. Boleh masuk sebentar, moderator? Iya. Menurut kami karena mungkin sudah dirasa cukup lama, mungkin juga kasihan pada narasumber, mungkin ada kesempatan tinggal pesan dan kesan yang akan diberikan oleh narasumber, baik dari ketua ataupun sekjen dan sebagainya. Karena seperti kami ini akan ke Korea gitu kan, akan juga akan jadi bekerja. Jadi mungkin pesan dan kesan baik itu terkait NU ataupun ya semacamnya lah, intinya baik itu hikmah di balik ini semua, seperti kita masih menunggu info dan lain sebagainya, itu untuk kedepannya biar lebih mantap pesan dan kesan saja, karena mungkin dirasa mungkin sudah sangat lama ini tadi pertemuannya. Terima kasih. Oh ya udah. Jadi gini, kami memberikan sedikit motivasi, terus nanti berhubung di sini sudah jam 11 lebih 19 menit, nanti kita akhiri sedikit motivasi untuk rekan-rekan kita yang di Indonesia. Itu harus tetap semangat belajar, berjuang, bertakwa. Jangan sampai pandemi ini membuat semangat kita luntur untuk belajar, berjuang, bertakwa. Kami saja di Korea letaknya berjauhan, beda provinsi, tapi kita tetap semangat untuk 3B. Berkumpul kita juga perlu biaya gitu kan. Bukan kalau dirupiahin ya, kita ketemu sekali kumpul itu bisa 2 juta bisa habis kalau dirupiahin. Cuma ya namanya berjuang kan harus ikhlas. Jadi di Korea jangan sampai nanti yang sudah di Korea jangan sampai hanya bekerja. Kita juga ada kesempatan sini untuk berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Mungkin Mas Doni dan Mas Sekjen Afan ada sedikit motivasi buat rekan-rekan kita di Indonesia. Silakan Mas Doni. Ya, makasih Mas Yuda. Makasih banget loh. Bisa dilanjut. Sama sih sama yang sama Mas Yuda, yang
dibilang sama Mas Yuda gitu sih kesan-kesannya mah. Jadi belajar aja lah di sini, banyak sih fasilitas yang bisa didapatin di sini, benefit yang didapatin di Korea ini. Yang tujuannya kita bekerja di sini bisa mencari ilmu juga, bisa berkhidmah di NU juga gitu. Banyak banget lah gitu. Rajin belajar aja. Kalau yang lagi mau ikut ujian EPS topik itu kayaknya Mas Rifki Mas Arvin mau ujian EPS topik kayaknya. Iya. Banget ya Mas Arvin ya. Ayo yang rekan dan rekan yang lain ke Korea lah gitu, asik lah di sini, bisa kuliah di sini, kerja di sini. Waiting. Udah sih dari saya masih gitu, Kang Alvan paling. Oke. Bisa dilanjut. Untuk saya, mungkin saya akan nambahkan sedikit aja bagi teman-teman yang sekarang masih sekolah, ataupun untuk teman-teman yang masih sekolah yang pengen melanjutkan kuliah, semangat kuliahnya, dan untuk bagi teman-teman yang pengen mendapatkan beasiswa S1 mungkin sedikit sulit menurut saya. Sedikit butuh effort tinggi. Tetap semangat, kalaupun kita nggak dapat beasiswa S1 tenang saja, karena beasiswa S2 dan S3 itu sangat berlimpah di Korea. Khususnya beasiswa dari riset dan beasiswa dari profesor yang itu kebanyakan orang bilang kalau beasiswa itu seperti beasiswa gratisan lah istilahnya, tanpa tes bisa masuk, dengan IP rendah bisa masuk, dan bahkan dari kampus manapun di Indonesia bisa masuk. Tenang saja itu. Bagi teman-teman yang pengen melanjutkan kuliahnya, semangat kuliahnya tetap dijaga, motivasi belajarnya, kalaupun tetap kuliah S1 di Indonesia nggak masalah, dan mungkin tetap mempersiapkan bahasa Inggris. Kalaupun pengen melanjutkan kuliah S2 di Korea, akan sangat banyak sekali peluangnya. Dan bagi teman-teman yang pengen melanjutkan kerja di Korea, bisa sambil melanjutkan kuliah S1 di Korea seperti Mas Yuda dan Mas Doni di Universitas Terbuka Korea. Seperti itu aja dari saya. Dan untuk kehidupan di Muslim di Korea jangan khawatir, karena di sini ada NU, dan dengan di bawah pemerintah Korea secara resmi, kami tidak mengalami kesulitan menjalankan ke-NU-an kita. Kita tetap memiliki tradisi NU, dan kita tetap memiliki tetap memiliki tradisi dan identitas kita sebagai seorang NU di Korea, dan itu tidak akan pernah pudar, dan pemerintah Korea membebaskan kita sebebas-bebasnya untuk beribadah dan untuk melanjutkan tradisi ke-NU-an kita. Itu aja sih dari saya. Terima kasih semuanya. Sekalian saya mohon pamit ini. Ya, Mas Acem. Oh iya, untuk narasumber, sebelum kami sudahi, sebelum kami tutup, di sini kami mau minta izin untuk sesi foto bareng. Mungkin bisa di screenshot dari operator kami. Mas Haji. Gak apa kan ya, Mas? Mohon kameranya diaktifkan ya. Untuk semua audiens mungkin bisa diaktifkan lebih dahulu kameranya untuk sesi foto bersama. Ayo. Satu. Belum semua. Oh iya, belum semua. Tunggu sebentar. Oke, bisa dihidupkan semua kameranya. Oke.
Sudah semua? Sisa 4 kamera. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. Mbak Pipoy loh. Aku mau syuting. Satu, dua, tiga. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sebagai moderator pada seminar kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Nang toilet balik wis lari. Mungkin masih lah sampai kan anak aku lah sampai foto lo Mbak Pipo. Kenapa ya enggak? Enggak ngomong kan? Barakallahu fiikum. Makasih sebelumnya Mas Yuda. Pagi Doni. Sama-sama, makasih banyak. Makasih Mas. Ya, mohon maaf ya Mas kalau ada kesalahan. Maaf karena teman-teman semua. Maafin kok. Ada yang cocok Pak Haji Doni. Mungkin ada yang cocok Pak Haji Doni. Ya udahan dulu ah. Jomblo bisa merapat. Mungkin ada yang cocok juga ini. Saya izin live dulu ya. Bersama Ninja yang bersih cocok. Ini itu operator kita guys. Yang mana? Halo. Oke. Ini di balik layar